dengan Mas Iwan Setiawan, peneliti media sosial dari Profetik, serta pengamat politik Mas Jovan Prima Firmansyah, serta lewat sambungan telepon kita juga sudah terhubung dengan Bapak Muhammad, Ketua Bawaslu. Selamat malam Mas Iwan, selamat malam Mas Jovan. Selamat malam Pak Muhammad. Baik, kita nanti akan kembali menghubungi Pak Muhammad. Nampaknya komunikasi kita mengalami gangguan. Saya ke Mas Jovan. Mas Jovan, Anda tadi mengatakan bahwa harus dibedakan antara kampanye hitam dan kampanye negatif. Ya. Kita selama ini menganggapnya itu sama. Ya, jadi harus dibedakan antara black campaign dengan negative campaign ya. Jadi kalau black campaign itu adalah kampanye yang tidak berdasarkan fakta, isu. Biasanya dimunculkan menjelang pemilu. Black campaign. Black campaign. Okay. Dan biasanya black campaign ini bersifat menyerang pribadi seorang. Apakah masa lalunya yang benar atau tidak. Tapi memang seorang tokoh itu harus waspada karena kan setiap pemilu semua data mengenai dirinya pasti akan diutak-atik gitu. Bahkan mungkin setiap capres atau yang berlaga ini menurunkan satu tim khusus untuk betul. mencari. Nah, negatif campaign itu sah. Sah dalam artian begini, perlu dilihat track record atau misalkan kebijakan atau misalkan program yang ingin dikampanyekan dan diserang oleh lawan politiknya. Tentunya seorang calon itu selain ingin mengampanyekan dirinya, programnya akan sukses berjalan atau tidak, tentunya dengan mengatakan bahwa program kandidat lain itu tidak bisa berjalan. Lebih memilih saya karena saya akan menjalankan program seperti ini. Seperti itu. Itu kalau negatif campaign ya, itu lebih betul. ke visi misinya. Iya, ya. Ke program kebijakan misalkan begini. Misalkan Jokowi itu ingin maju sebagai capres sekarang kan. Dan dia merupakan gubernur DKI. Oke, kebijakan-kebijakannya diserang. Nggak perlu secara karakter individunya gitu. Karena kan kita sebenarnya sudah capek lah ini, apalagi di tahun 2014 momentum gitu ya. Kita butuh kampanye-kampanye yang lebih berkualitas. Dalam artian tidak hanya black campaign, karena sebetulnya black campaign sendiri bisa menjadi bumerang bagi seseorang yang mengkampanyekannya seperti itu. Oke, Mas, seberapa pengaruh sih ketika kemudian ada kampanye hitam atau kampanye negatif yang akhirnya dilemparkan ke tengah masyarakat itu untuk berpengaruh ke suara? Oke, kembali kepada masyarakatnya. Kalau misalkan black campaign, apalagi sekarang Mas Iwan, sekarang kan pertama kali media sosial nih. Artinya tidak hanya media cetak, media elektronik yang menjadi sumber informasi dari pemilih. Nah, di sini media sosial berperan penting, khususnya di pemilu 2014 ini. Nah, seberapa besar pengaruhnya tentunya harus dilihat dulu pengguna media sosial itu siapa. Kalau sasaran misalkan, pertama ya, biasanya... sasarannya biasanya, mohon maaf nih, biasanya yang banyak melihat media elektronik maupun cetak. Yang kedua itu media sosial, sudah pasti. Nah, media sosial itu biasanya kan memang masyarakat mungkin tingkat melek teknologinya lebih baik ya, dibandingkan hanya sekedar menonton televisi atau misalkan melihat media cetak. Nah, efektivitas dari black campaign ini mungkin bisa berjalan bisa berjalan menjadi bumerang jika isu yang dikampanyekan ini tidak didukung oleh fakta maupun data. Misalkan ada isu saya sebagai seorang kandidat pernah ada foto saya dengan seorang wanita lain atau apa gitu. Terus apakah memang isu ini sudah diangkat? Terus kemudian data-data selanjutnya ada atau tidak? Kalau hanya berhenti di situ, sudah lama-lama isu itu akan hilang. Oke, baik. Saya kembali akan menghubungi Pak Muhammad. Pak Muhammad, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Muhammad, sejauh ini kita hampir memasuki 2 pekan menjelang kampanye pemilu legislatif. Apakah sudah banyak laporan terkait dengan adanya kampanye hitam maupun kampanye negatif? Kalau kita melihat definisi Undang-Undang Pemilu dan PKPU 15, maka belum ada satu partai pun yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran terkait dengan negatif campaign atau black campaign. Dalam definisi undang-undang, yang dilarang itu adalah menghina seseorang, baik suku, agama, ras, ya, calon atau peserta pemilu tertentu. Kategori menghina ini tentu ketika dia menyerang secara personal kepada partainya atau secara personal kepada calegnya. Jadi sebenarnya kita semua mesti menyadari hakikat kampanye itu adalah pendidikan politik. Ya, jadi sedapat mungkin dihindarilah situasi atau materi-materi kampanye yang tidak sejalan dengan hakikat kampanye itu sendiri. Oke, Bapak tadi Anda mengatakan bahwa salah satu bentuk dari kampanye hitam atau kampanye negatif adalah jika itu kemudian menyinggung suku, agama, ras, dan golongan. Seandainya adalah salah satu kandidat yang mengikuti pemilu itu melempar sebuah isu, kemudian menjelaskan kebijakan-kebijakan negatif salah satu kandidat yang lain, apakah itu juga termasuk sebagai black campaign atau kampanye hitam?
Saya kira dari penjelasan narasumber tadi sudah cukup bagus. Itu masuk kategori negatif campaign. Apakah itu kemudian juga bisa kemudian diproses? Saya jerat karena dia tidak menyebut oknum ya, dia tidak menyebut subjek. Ya. Bawaslu tentu kesulitan untuk menjerat karena dia hanya melemparkan isu tanpa menyebut misalnya caleg tertentu atau partai tertentu. Ya. Ini saya kira sebuah upaya-upaya untuk mencoba membangun opini. Namun kemudian Bawaslu bekerja atas sebuah instrumen hukum. Panjang dia tidak melakukan penyerangan secara langsung terhadap personal caleg atau terhadap partai politik tertentu, maka ya ini terus terang kita kesulitan untuk menjerat. Memang di Indonesia budaya politik kita yang namanya kampanye hitam atau kampanye negatif itu belum sesuatu yang bisa diterima. Tetapi negara-negara yang sudah lebih duluan maju, demokrasi dan pemilunya, negatif campaign itu sesuatu yang sangat positif yang bisa menjadi pembanding terhadap kekuasaan atau partai politik yang sementara menjabat misalnya. Pak, berdasarkan undang-undang, seandainya ada salah satu pihak peserta pemilu yang terbukti melakukan kampanye hitam atau kampanye negatif, apa hukumannya, Pak? Atau apa ancamannya? Kalau kampanye hitam itu terbukti, yang salah satunya menghina misalnya partai tertentu atau caleg tertentu, itu tegas dijelaskan dalam Undang-Undang dan PKPU 15 2013. Itu adalah sanksi pidana. Sanksi terberatnya adalah dia didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Apakah sejauh ini kalau kita melihat dari sejarah pemilu beberapa waktu yang lalu, ada Pak yang betul-betul sudah diproses atau mungkin pilkada terkait dengan adanya kampanye hitam ataupun kampanye negatif? Kalau untuk pemilu nasional atau pemilu legislatif, pilpres dan pemilihan anggota DPR, kita dalam sejarah pemilu yang saya cermati selama ini ya belum ada sih yang kemudian didiskualifikasi gara-gara menyerang. Ya, karena memang dia tahu bahwa kalau dia secara langsung menyerang itu jelas sekali pasal pidananya. Jadi tentu dia tidak mungkin melakukan penyerangan secara langsung. Oke, baik Pak Muhammad, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut, dan saudara sesaat lagi kita akan kembali dengan apa sebenarnya pengaruh dari kampanye hitam, kampanye negatif di dunia maya atau di dunia sosial media. Tetap bersama kami. Makin sengit saja perebutan peringkat kedua. Big Match Borussia Dortmund versus Schalke 04, Rabu 26 Maret pukul 1.30 dini hari. Bundesliga di Kompas TV. Flu? Biar nggak menular, cepat minum Mixagri Flu. Flu dan batuk, biar nggak menular, cepat minum Mixagri Flu dan batuk. Dosis tepat tidak bikin jantung berdebar. Cocok. Aduh, sakit Kemudian maku. masyarakat kita itu betul-betul terpengaruh dengan kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye hitam, orang mungkin lebih gampang. Ketika kita diserang secara personal, orang pasti saya jadi nggak milih caleg ini. Tapi ketika kemudian kita diserang secara visi misi program, itu kan kelihatannya agak susah, Mas, masyarakat kita menelan itu. Iya, memang di Indonesia sendiri memang masih berkembangnya kan trennya masih black campaign. Black campaign lebih kepada serangan terhadap personal, serangan terhadap kebijakan yang mungkin masih abu-abu atau mungkin ada informasi-informasi yang pernah diperoleh di masa lalu gitu. Nah, efektivitas bisa berjalan atau tidaknya tentunya kita harus tunggu di 9 April ini. Karena begini, di momentum 2014 ini saya melihat bahwa semua media bisa digunakan untuk saat ini, dan semua media bisa digunakan secara efektif oleh tim kampanye itu sendiri. Nah, sekarang balik kepada pengelolaan isu itu tersebut gitu. Bagi yang mengcounter, bagi yang menyerang, itu bagaimana ketika akhirnya diterima di masyarakat. Karena kan sebetulnya pada akhirnya penentunya nih stakeholders ini masyarakat. Mereka ini bisa menerima atau tidak, karena kampanye negatif seperti ini kan sebetulnya black campaign seperti ini kan sebetulnya kan seharusnya kalau bisa dikurangi lah, karena lebih ideal kepada perang visi misi, karena sudah waktunya ini. Kita harus nunggu berapa lama. Satu lagi sebentar lagi Mbak Ratna, saya mau tambahkan. Saya tadi tertarik dengan pernyataan Pak Muhammad mengenai undang-undang pemilu, karena undang-undang pemilu itu sendiri
belum dijabarkan secara jelas nih serangan terhadap black campaign itu apa artinya? Apakah memang cuma sekedar isu sara? Dan kedua, misalkan tadi dikatakan bahwa misalkan seorang kandidat mengatakan tidak menuju langsung kepada figur tertentu, tapi kan masalahnya kan publik melihat, publik sudah menyimpulkan nih, bahkan media juga menyimpulkan bahwa sebetulnya diserang adalah figur ini gitu. Nah ini yang seharusnya menjadi PR juga untuk Bawaslu, karena kan Bawaslu ini sebagai penjaga pemilu di 2014 ini seperti itu. Baik, terima kasih Mas Jufan, terima kasih Mas atas waktunya bergabung bersama kami. Mas Jufan, terima kasih Pak Muhammad, Ketua Bawaslu, atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Kompas Malam akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes, untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes, 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama.